Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno, kita di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kita akan lanjutkan belajar bareng kita terkait dengan web programming. Jadi, yang sebelum-sebelumnya kita sudah belajar HTML dasar ya, mulai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan sekarang kita sudah menuju ke bab 6. Nah, kita buka text editor kita. Dalam hal ini saya pakai Visual Studio Code. Teman-teman silahkan buka foldernya dan usahakan foldernya kita urut sesuai dengan yang kita pelajari kemarin. Jadi saya taruh di folder belajar, kemudian HTML, HTML dasar. Nah, kemarin kita sudah belajar sampai part 5. Kita saat ini akan bikin folder baru dengan nama part 6. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di part 6 ini saya rencananya, eh, misalkan ini saya buat file baru, readme misalkan, PXP aja. Nah, untuk yang akan kita pelajari hari ini, kita akan apa namanya belajar terkait dengan display. Dan display itu kalau di HTML secara garis besarnya ada dua, ada display block dan juga inline. Jadi dua nilai yang ada di display yaitu block dan inline ya. Kemudian untuk display block sendiri, jadi kalau display block selalu dimulai dengan baris baru. Nah, web browser secara otomatis menambahkan jarak atau margin sebelum dan setelah elemen. Dan elemen dengan nilai display block selalu mengambil penuh ukuran penuh yang tersedia dari full dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, untuk yang teks dengan tag yang dengan display block, kita bisa pakai heading, itu masuknya ke kategori display block. Jadi kalau H1 nanti ngetik H1 lagi, maka dia akan ke bawah gitu. Langsung ke enter gitu ya. Paragraf juga termasuk kategori display block, header, body, UL, LI, OL, table, form, dan lain-lain. Nah, kita akan praktekkan untuk display block. Tapi kita info dulu terkait juga dengan display inline. Jadi inline berarti satu baris aja. Jadi satu baris nanti bisa aja ada beberapa tag. Contohnya kita bisa pakai tag ahref ya gitu ya. Kita bisa pakai ahref itu di satu baris itu ada beberapa A gitu. Kemudian bold, I, EM, kemudian button, strong, input, dan lain-lain. Nah, untuk elemen yang biasanya digunakan untuk display block, itu biasanya namanya div. Jadi div adalah salah satu tag di HTML yang memiliki nilai display block. Div biasanya digunakan sebagai kontainer untuk beberapa elemen HTML. Div banyak digunakan ketika kita ingin membedakan bagian-bagian dalam elemen HTML. Misalkan apa? Misalkan ada header, menu, menu atau navigasi, konten, kemudian footer, dan lain-lain. Nah, semuanya dibungkus dengan menggunakan div. Nah, kita akan latihan untuk penggunaan div-nya. Misalkan kita buat file baru namanya latihan div.html. Kemudian kita buat tag HTML-nya, kita buat misalkan latihan penggunaan div di HTML. Nah, kita akan membuat div baru dengan nama ID-nya header. Div ID berarti tanda pagar header. Kemudian di dalam header ada H3. Nah, seperti ini. Jadi kita buat div ID header. Di dalam headernya misalkan kita tulis aja ini adalah header. Kita save, kita coba tes. Kalau saya sudah pakai show preview, teman-teman bisa install di extension ini live preview ya. Kalau sudah diinstal nanti klik kanan show preview. Nah, ini sudah ada untuk headernya.
Oke, kita akan lanjutkan. Untuk yang kedua, misalkan kita akan membuat menu. Sama seperti tadi, div, kemudian tanda pagar, ID-nya menu, kemudian di ID menu nanti akan ada tag UL, kemudian ada tag LI. LI-nya misalkan kita akan buat sebanyak 3, misalkan, atau 5 lah menunya. Nah, kita sudah punya div ID menu, kemudian UL, LI. LI misalkan ini home, kemudian tentang kami, kemudian misalnya eh, produk misalkan, kemudian galeri, kemudian kita buat artikel. Jadi yang tadi saya bilang ULLI, LI ini masuknya kategori display block, jadi dia langsung ke bawah otomatis. Oke, kita akan membuat kontennya. Jadi ID-nya konten, konten, huruf bahasa Indonesia aja, konten. Kemudian di dalamnya ada P. Oke, di P-nya kita buat lorem ipsum aja. Oke, supaya nanti dia word wrap, kita tekan Alt sama Z. Nah, seperti ini. Atau bisa tekan view, di sini word wrap. Nanti untuk shortcut-shortcutnya, teman-teman juga bisa lihat dari sini juga ya. Ini ada shortcut-shortcut yang bisa mempercepat kita untuk pengerjaan website kita. Nah, kemudian yang terakhir kita buat div untuk eh, footer-nya. Div, ID-nya, footer. Di footer nanti misalkan ada paragraf. Paragrafnya sama seperti tadi, kita buat lorem ipsum aja. Oke, seperti ini. Jadi untuk display block, dia langsung otomatis ke bawah. Ini. Untuk ini paragraf, ini di dalam div ID footer ya ini ya. Di dalam div ID footer ada isinya paragraf. Isinya paragraf ada konten-konten ini. Nah, oke, saya rasa kita sudah paham terkait dengan display block yang ada di elemen div namanya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk pembahasan kita terkait dengan apa? Terkait dengan span ya. Jadi span itu dia displaynya nanti masuknya kategorinya inline. Kita akan coba contohkan untuk misalkan kita buat file baru latihan span.html. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Kemudian di datanya, di title-nya, misalkan latihan span masuk kategori display inline di HTML. Oke, kemudian kita klik kanan, show preview. Nah, seperti ini belum ada isinya karena kita hanya baru title-nya aja yang di sini. Oke, kemudian kita buat eh, misalkan H3. Di dalam H3 misalkan nanti ada span sebanyak 3 kali. Kalikan 3. Nah, seperti ini. Oke, ini kita rapikan aja. Kemudian ini kita rapikan lagi seperti ini. Seperti ini. Nah, ini meskipun nanti di enter, teman-teman nanti tetap apa ya? Ini satu baris ya. Ini. Span ini tetap satu baris. Misalkan ini saya buat S aja elemen span. Tag span untuk display inline. Nah, ini misalkan saya buat rumah, ini saya buat belajar, ini saya buat Trisno Soekarno. Nah, seperti ini, teman-teman bisa lihat, ini sebenarnya satu baris.
Nah, satu baris ya. Jadi meskipun dia ke enter-enter di sepannya, ini di sini tetap dia akan satu baris karena dia inline. Kenapa kok yang di sini kok jadi ada dua baris? Karena posisinya nggak cukup, sama seperti kita nulis paragraf. Kalau posisinya nggak cukup, dia otomatis akan ke bawah, tapi bukan ke enter gitu ya. Nah, ini misalkan di sepan-sepannya ini saya kasih style, misalkan colornya apa? Misalkan yellow. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya buat stylenya lagi, style, color, misalkan blue, blue misalkan. Oke, kemudian ini saya buat juga style. Ini bukan color, tapi background color. Background color misalkan green. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, per masing-masing span nanti akan ada stylenya sesuai dengan style yang saya buat, tapi dia tetap satu baris. Oke, sudah paham terkait dengan perbedaan div dan juga span dan juga display block. Jadi kalau display block tadi, eh, kalau tag yang masuk kategorinya display block, maka per masing-masing tag itu nanti akan otomatis ke enter ke bawah gitu. Tapi kalau inline dia hanya satu baris seperti ini. Kecuali memang posisinya di sini layarnya sudah nggak muat, maka dia akan otomatis ke bawah. Contoh, di sini saya buat lagi. Semoga kalian bisa praktek dan mengerti semuanya. Amin. Jangan lupa di subscribe. Biar semangat. Oke, seperti itu. Kita buat ALTZ aja ya, biar buat berat ke bawah. Oke, seperti ini. Teman-teman, jadi saat dia misalkan posisinya misalkan masih muat di satu baris, maka dia akan tetap di satu baris. Tapi kalau sudah nggak muat, otomatis seperti ini, dia ke bawah. Tapi bukan berarti itu ke enter gitu ya. Oke, saya rasa itu untuk pembelajaran kita terkait dengan div dan span dan juga display block dan juga display inline di HTML. Jangan lupa perkuat fondasi untuk belajarnya supaya nanti saat naik level teman-teman sudah lebih mudah lagi nanti untuk belajarnya. Dan kalau misalkan pengen belajar komputer, silahkan info aja ke kami melalui nomor telepon yang ada di sini. Di kami ada paket belajar mulai dari HTML dasar untuk web programming, HTML dasar, CSS dengan sistem privat dan bisa online juga, sampai dengan framework Laravel, kemudian PHP dan juga lain-lain. Oke, eh, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.